Yang kami hormati Bapak Kepala BPSDM, kemudian yang kami hormati Bapak Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Jawa Barat, serta Bapak dan Ibu para peserta webinar yang berbahagia. Pada kesempatan ini bahwa saya akan menyampaikan terkait dengan materi peran strategis dan pengembangan karir jabatan fungsional arsiparis. Namun sebelumnya kami ingin menyampaikan bahwa ketika berbicara tentang jabatan fungsional arsiparis, maka kita tidak akan pernah lepas dari mandat yang diberikan kepada para pejabat fungsional arsiparis. Berkaitan dengan penyelenggaraan kearsipan, itu dasarnya adalah Undang-Undang 43 tahun 2009 tentang kearsipan, yang di dalamnya ada tujuan penyelenggaraan kearsipan, seperti yang kita ketahui bersama, itu ada di pasal 3 Undang-Undang 43 tahun 2009, yang salah satunya itu berkaitan dengan pelindungan kepentingan negara dan hak-hak kependataan rakyat. Nah, ini menjadi tujuan penyelenggaraan kearsipan yang nanti akan menjadi tugas dan tanggung jawab arsiparis melalui pelindungan dan penyelamatan arsip milik negara. Nah, dalam konteks ini, ketika kita mengenal penyelenggaraan kearsipan yang berdasarkan Undang-Undang 43, itu di pasal 1 dinyatakan bahwa penyelenggaraan kearsipan itu merupakan tugas negara. Nah, meskipun di undang-undang tersebut itu berkaitan dengan definisi tentang arsip nasional, namun yang harus kita garis bawahi itu adalah arsip nasional merupakan instansi pemerintah yang melaksanakan tugas negara di bidang kearsipan. Kita garis bawahi bahwa kearsipan merupakan tugas negara. Ketika kearsipan merupakan tugas negara, maka sebenarnya penyelenggaraan kearsipan itu tidak hanya diatur dalam Undang-Undang 43, tapi juga ada beberapa peraturan perundang-undangan lain yang menyatakan wajib melaksanakan penyelenggaraan kearsipan. Salah satunya adalah Undang-Undang 23 tahun 2014. Kemudian ada Undang-Undang 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, dan juga ada Undang-Undang 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara. Intinya bahwa negara sudah memberikan mandat kepada kita semua, tidak hanya arsip nasional, tapi juga seluruh instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah, dalam rangka untuk pelindungan kepentingan negara dan hak-hak kependataan rakyat melalui pelindungan dan penyelamatan arsip milik negara. Nah, pelakunya siapa nih di sini ya, Bapak dan Ibu semua? Pelakunya itu adalah seluruh instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah, yang kita bagi biasanya itu disebut dengan lembaga kearsipan, arsip nasional sebagai salah satu lembaga kearsipan, dan juga pencipta arsip tingkat pusat dan tingkat daerah. Provinsi Jawa Barat dinyatakan sebagai pencipta arsip. Namun dalam konteks ini, untuk Pemprov Jawa Barat, berdasarkan Undang-Undang 23 tahun 2014, maka Pemprov Jabar itu berposisi sebagai lembaga kearsipan dalam konteks penyelamatan arsip milik negara yang berjenis statis, dan juga dia berperan sebagai pencipta arsip tingkat daerah yang melaksanakan tugas untuk pelindungan dan penyelamatan arsip milik negara yang dinamis. Oleh karena itu Pemprov Jabar itu lebih komprehensif, Bapak dan Ibu semua. Nah, dalam rangka untuk melaksanakan mandat negara itu, karena Pemprov Jabar itu sudah komprehensif, di samping sebagai lembaga kearsipan yang tugasnya adalah pelindungan dan penyelamatan arsip milik negara yang statis, juga dia pada saat yang sama sebagai pencipta arsip yang kaitannya dengan arsip dinamis, maka perlu ada keterpaduan, keutuhan, keberlanjutan, dan sinergi antara hulu dan hilir, antara lembaga kearsipan provinsi dengan seluruh pencipta arsip di Provinsi Jawa Barat. Nah, ini yang perlu kita pahami bersama. Nah, dalam rangka untuk melaksanakan mandat ini, maka Provinsi Jawa Barat itu tidak akan pernah bisa untuk melaksanakan mandat ini ketika arsiparisnya itu tidak cukup dan tidak cakap. Butuh arsiparis yang cukup dan cakap. Butuh arsiparis yang memiliki kuantitas dan kualitas yang memadai. Berdasarkan PP 11 tahun 2017, itu dinyatakan bahwa arsiparis yang berkualitas dan profesional dalam rangka untuk melaksanakan mandat negara di bidang kearsipan.
Kemudian dalam konteks Jawa Barat sebagai pencipta arsip yang yang mandatnya itu adalah mewujudkan tertib arsip dinamis di Provinsi Jawa Barat, siapa pelakunya? Pelakunya itu adalah seluruh OPD di Provinsi Jawa Barat, termasuk Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebagai salah satu OPD di Provinsi Jawa Barat. Nah, untuk mendukung penyelenggaraan kearsipan yang mampu untuk mewujudkan tertib arsip, maka Jawa Barat itu harus membangun penyelenggaraan kearsipan yang komprehensif dan terpadu. Apa itu komprehensif? Komprehensif itu penyelenggaraan kearsipan yang meliputi seluruh komponen penyelenggaraan kearsipan. Di situ ada regulasi, di situ ada eksekusi, di situ ada empowering, dan di situ ada sumber daya kearsipan lainnya. Regulasi, penetapan kebijakan, maksudnya eksekusi itu pengelolaan arsipnya, baru kemudian ada pihak-pihak yang satu terhadap pihak-pihak yang lain itu melakukan peningkatan kapasitas supaya semua pelaku penyelenggaraan kearsipan di seluruh OPD sampai dengan desa, misalkan, itu bisa melaksanakan mandat negara itu dengan baik. Yang kedua, penyelenggaraan kearsipan yang terpadu, adanya keterpaduan antara pelaku penyelenggaraan kearsipan baik di hulu sampai dengan hilir, kurang lebih itu ya. Nah, ketika Jawa Barat sudah membangun penyelenggaraan kearsipan yang komprehensif dan terpadu, maka hampir pasti Jawa Barat akan terwujud tertib arsip dinamis. Yang sudah barang tentu ketika berkaitan dengan tertib arsip dinamis, itu adalah kewajiban dari seluruh OPD yang ada di Pemprov Jawa Barat. Pelindungan dan penyelamatan arsip milik negara yang dinamis, itu sasaran akhirnya adalah tertib arsip. Dan tertib arsip ketika sudah terwujud di Jawa Barat, maka hampir pasti tata pemerintahan yang baik atau istilahnya good governance atau dalam konteks reformasi birokrasi itu Recording in progress. Itu pasti akan terwujud dengan baik. Karena apa? Karena tata kepemerintahan yang baik, good governance dan reformasi birokrasi pada dasarnya itu tiga hal yang sama, kurang lebih itu ya. Oleh karenanya Permenpan RB, Kementerian PAN dan RB itu sudah meratifikasi statement di Undang-Undang 43 itu salah satu indeks reformasi birokrasi itu ditentukan oleh sampai sejauh mana setiap instansi pusat maupun daerah itu melakukan pelindungan dan penyelamatan arsip milik negara yang dinamis melalui tertib arsip. Dan tertib arsip ini juga akan sangat membantu Pak Kadis Pusipda Jawa Barat untuk membangun memori kolektif Provinsi Jawa Barat. Jawa Barat mulai berdiri tahun berapa sampai dengan saat ini, itu apa saja yang dilakukan, siapa gubernur pertama, kedua, dan seterusnya, prestasinya seperti apa, kinerjanya seperti apa, semuanya gitu ya. Semuanya tergambar secara komprehensif dalam istilahnya itu adalah memori kolektif Provinsi Jawa Barat. Ini yang menjadi mandat yang harus gitu ya, yang wajib dilaksanakan oleh Provinsi Jawa Barat. Nah, ini adalah problem kita bersama, tidak hanya tapi juga di daerah-daerah, kita itu belum begitu memperhatikan terkait dengan arsip milik negara ya di OPD kita. Kemudian ekspektasi dari negara itu adalah terjadi pelindungan dan penyelamatan arsip milik negara di setiap instansi pemerintah termasuk di Pemprov Jawa Barat. Kita cepat ya Bapak dan Ibu semua. Kemudian itu adalah yang tadi itu adalah ekspektasi dari negara, mandat dari negara ya. Mandat dari negara. Seperti kita ketahui bahwa Jawa Barat itu merupakan provinsi yang besar, kurang lebih itu ya. Banyak permasalahan-permasalahan berkaitan dengan kepentingan negara di situ gitu ya. Dalam konteks misalkan pelindungan dan penyelamatan arsip milik negara yang kaitannya dengan aset Pemda Jawa Barat, itu mungkin pernah terjadi permasalahan-permasalahan berkaitan dengan aset, misalkan gitu ya. Tadi Pak Kepala BPSDM sudah menyampaikan, karena arsip itu sebagai bukti pertanggungjawaban di hadapan hukum gitu ya. Ini kaitannya dengan hal itu Undang-Undang 1 tahun 2004 itu sudah menyatakan bahwa ada kewajiban setiap penyelenggara negara itu melaksanakan pelindungan dan penyelamatan
dokumen perbendaharaan negara berdasarkan Undang-Undang Kearsipan. Ini berkaitan dengan negara yang dikelola Provinsi Jawa Barat. Kemudian, ketika permasalahan lain yang sepertinya itu merupakan sesuatu hal yang perlu ditunaikan, itu adalah berkaitan dengan pelindungan dan penyelamatan arsip, gitu ya, dari bencana. Dalam konteks ini, bahwa pelindungan dan penyelamatan arsip dari bencana itu baik yang berkaitan dengan eksistensi Jawa Barat maupun berkaitan dengan eksistensi warga Jawa Barat, gitu ya. Dalam Undang-Undang 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, bahwa kewajiban itu merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Provinsi Jawa Barat untuk memastikan seluruh arsip milik negara maupun arsip milik warga negara di Provinsi Jawa Barat itu terlindungi dan terselamatkan melalui gitu ya, strategi pra bencana maupun pasca bencana. Ini seperti yang belum banyak ya provinsi yang menunaikan. Kemudian itu adalah mandat yang diberikan negara kepada Provinsi Jawa Barat. Kemudian kondisi saat ini seperti apa? Ini Bapak dan Ibu semua. Ternyata kita itu belum melaksanakan mandat negara itu secara optimal. Misalkan Jawa Barat itu menjadi salah satu provinsi yang hasil pengawasannya, indeks kearsipannya itu baru 86,79%. Masih ada sekitar 14% yang belum ditunaikan mandat negara ini. Dan ini, kalau kita mau jujur, bahwa ini hanya sebatas indeks pengelolaan arsip milik negara yang hanya melihat di permukaan, ya, permukaan. Sementara kita belum melihat isi perut penyelenggaraan kearsipan di Provinsi Jawa Barat. Jadi kondisinya itu tidak seperti indeks kearsipan Pemprov Jabar yang 86,79. Bisa jadi lebih rendah karena kita belum mengetahui sampai sejauh mana mandat penyelenggaraan kearsipan di seluruh OPD, kemudian di UPTD dan selanjutnya yang bisa jadi kondisinya itu lebih parah. Ini yang menjadi kondisi saat ini. Nah, kondisi saat ini salah satunya itu adalah diakibatkan oleh ya dari sisi ketercukupan dan ketercakapan arsiparis Provinsi Jawa Barat. Kalau boleh misalkan saya share gitu ya, bahwa sampai dengan saat ini kebutuhan arsiparis nasional per Januari 2022 itu sebanyak 95.000 sekian, ya, hampir 96.000. Kemudian berdasarkan dokumen yang sudah kami keluarkan, itu kebutuhan arsiparis di Provinsi Jawa Barat itu sebanyak 394 orang. Kemudian jumlah existing arsiparis nasional per Januari 2022 itu sebanyak 8.368 orang, hanya 8,7%. Oleh karenanya kondisi pelaksanaan mandat negara yang tadi sebelumnya saya sampaikan, itu kenapa belum begitu bagus, karena salah satu penyebabnya adalah dari sisi ketercukupan arsiparis kita yang belum memadai. Baru hanya memenuhi 8,7% dari kebutuhan 95.000 sekian. Demikian pula di Provinsi Jawa Barat. Ketika Provinsi Jawa Barat itu bahwa seharusnya dapat melaksanakan mandat negara di bidang kearsipan secara bagus sesuai dengan ekspektasi, namun ternyata baru 87, sekian persen, itu pun baru permukaan, gitu ya. Nah, ini dikarenakan salah satu sebabnya adalah dari sisi kuantitas arsiparis di Provinsi Jawa Barat yang baru mencapai 26% dari kebutuhan. Kebutuhannya 394 orang, tapi jumlah existing arsiparis di Provinsi Jawa Barat saat ini 103 orang. Ini kan ada gap antara kebutuhan dengan existing, kurang lebih. Ini menjadi salah satu upaya yang Provinsi Jawa Barat untuk memenuhi gap ketercukupan arsiparis supaya dapat melaksanakan mandat negara di bidang kearsipan. Nah, kemudian bagaimana dengan kriteria cakap, gitu ya? Ini baru berbicara tentang cukup. Bagaimana berbicara tentang cakap kualitas arsiparis Provinsi Jawa Barat? Ini kita bisa menggambarkan Bapak dan Ibu semua, ketika beberapa waktu yang lalu, itu Provinsi Jawa Barat itu
sepertinya cukup banyak yang ikut program in-passing yang dilaksanakan oleh kami di ANRI, dan hampir semuanya lulus. Ada beberapa orang yang kami tidak rekomendasikan, yang arsip paris dari in-passing itu seperti kita ketahui, itu dari sisi kecakapannya itu belum begitu memadai, karena yang bersangkutan itu belum ikut diklat fungsional arsip paris, belum banyak mengikuti kegiatan-kegiatan pengembangan kompetensi yang lain dan sebagainya. Nah, ini kan permasalahan terkait dengan arsiparis yang diangkat melalui in-passing. Belum kita berbicara seperti tadi Pak Kepala BPSDM menyampaikan, ada sekian banyak PNS Provinsi Jawa Barat yang disetarakan menjadi arsiparis manja dan muda karena ada program penyetaraan jabatan. Nah, ketika ada program in-passing dan penyetaraan Jawa Barat, yang dari sisi kuantitasnya bisa jadi bertambah, kurang lebih itu ya. Namun, apakah juga dapat dijamin bahwa dari sisi kualitas paris itu bagus? Ini kan PR bagi kita bersama. Kebetulan ini acara yang digagas oleh BPSDM, ini mungkin menjadi PR ke depan dalam rangka untuk pengembangan kualitas jabatan fungsional paris di Provinsi Jawa Barat, itu bisa jadi nanti bersinergi dengan kami di Arsip Nasional. Nah, upaya yang harus kita lakukan itu adalah pembinaan dan pengembangan arsip paris, gitu ya. Ini adalah tugas yang dilakukan secara bersama-sama, tidak hanya oleh Arsip Nasional, tapi juga Pemprov Jawa Barat, dalam rangka untuk menjamin ketersediaan arsip paris yang cukup dan cakep. Tidak hanya cukup, yang terpenting itu adalah kecakapannya, sesuai dengan ekspektasi negara, kurang lebih itu ya. Berkualitas dan profesional sesuai dengan PP 11 tahun 2017. Ini banyak hal yang perlu dilakukan oleh kita semua, yang sudah barang tentu bisa dilakukan oleh BPSDM, kemudian diskusi provinsi dan untuk memastikan bahwa arsip paris di Pemprov Jawa Barat pada khususnya dan pada umumnya se-Provinsi Jawa Barat, ya, di kabupaten kota di Provinsi Jawa Barat, itu memiliki kualitas dan profesionalitas yang memadai dalam rangka untuk melaksanakan mandat negara di bidang kearsipan. Intinya apa, Bapak dan Ibu semua? Arsip paris di Jawa Barat itu diberikan mandat oleh negara untuk memastikan ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya. Berdasarkan Undang-Undang 24 tahun 2007, itu arsip ataupun dokumen milik negara yang autentik dan kredibel sejak Provinsi Jawa Barat berdiri sampai dengan saat ini. Sehingga apa? Permasalahan-permasalahan yang tadi disampaikan oleh Pak Kepala BPSDM itu bisa diminimalisir ketika arsip paris itu bisa melaksanakan mandatnya dengan baik. Nah, kemudian apa yang dinyatakan sebagai dari arsip paris yang berkualitas berdasarkan regulasi peraturan perundang-undangan, setidak-tidaknya ada 4 tugas arsip paris. Ada 4 tugas arsip paris, yang keempat-empatnya ini merupakan tugas yang wajib dilaksanakan oleh arsip paris di Provinsi Jawa Barat. Dan Bapak dan Ibu para arsip paris di Provinsi Jawa Barat itu tidak hanya sebatas sibuk pada proses, tidak hanya sebatas berhenti pada proses, tapi yang paling penting itu adalah tahapan akhir ataupun tujuan akhir dari proses itu yang harus diperhatikan. Misalkan berkaitan dengan pelindungan dan penyelamatan arsip milik negara yang dinamis, pengelolaan arsip dinamis, itu sasaran akhirnya adalah tertib arsip. Yang sudah barang tentu ketika berkaitan dengan tertib arsip, itu ada beberapa standar kualitas yang harus diperhatikan oleh Bapak dan Ibu semua. Kemudian demikian juga kaitan dengan pelindungan dan penyelamatan arsip milik negara yang statis, yang di situ ada output akhirnya itu adalah penyelamatan arsip statis dari arsip. Kemudian ada juga pembinaan kearsipan yang dilakukan oleh Dinas Kearsipan, dan juga ada unit kearsipan 1 dalam rangka untuk meningkatkan kapasitas penyelenggaraan kearsipan di Provinsi Jawa Barat. Kemudian yang terakhir, ini yang perlu digarisbawahi oleh Bapak dan Ibu, karena kita sudah masuk pada transformasi digital, maka
ketika kemarin kita hanya berhenti pada layanan arsip, maka ke depan kita itu hanya ditambah dengan layanan arsip dan informasi. Nah, informasi yang kita layankan sudah barang tentu informasi yang valid. Pada saat ini, kita seringkali ada istilah informasi yang hoax ya. Informasi yang hoax itu sebenarnya itu dilahirkan dari arsip yang tidak otentik dan terpercaya. Namun informasi yang itu akan lahir dari arsip yang otentik dan terpercaya. Istilah Undang-Undang 24 2007 itu otentik dan kredibel, kurang lebih itu ya, Bapak dan Ibu. Ini output kinerja harus sesuai dengan SKHK, Standar Kualitas Hasil Kerja Arsiparis, sebagai prinsip arsiparis yang berkualitas. Kemudian, sebagai indikator dari profesionalitas arsiparis, ini kan ada 4 tugas arsiparis, dari mulai pengolahan arsip dinamis sampai dengan pengolahan dan penyajian arsip menjadi informasi. Bahwa arsiparis yang profesional, dia harus bekerja sesuai dengan jenjangnya. Apalagi ketika Provinsi Jawa Barat itu memberikan penghargaan yang cukup tinggi terhadap para arsiparis. Jangan sampai seorang arsiparis yang seharusnya melaksanakan tugas-tugas keahlian, gitu, itu melaksanakan tugas-tugas keterampilan. Jangan sampai seorang arsiparis madya ataupun arsiparis muda yang dari sisi bekerjaannya lebih ke arah menggunakan aspek kognitif, pemikiran, itu dia melaksanakan tugas-tugas mencatat surat masuk, surat keluar yang secara existing itu menjadi tugas dan tanggung jawab dari arsiparis jenjang keterampilan. Ini yang tidak profesional. Apa kata dunia ketika ya tunjangan kinerjanya itu adalah diberikan terhadap jenjang jabatan madya, tapi ternyata secara existing kinerja yang dilakukan itu adalah kinerja dari arsiparis jenjang di bawahnya. Ini yang bertentangan dengan prinsip profesionalitas arsiparis. Ya, Bapak dan Ibu. Kemudian ini tantangan ke depan, Bapak dan Ibu, ya. Pengolahan arsip dan penyajian arsip menjadi informasi itu sebagai bagian dari transformasi digital di bidang kearsipan. Ke depan, para arsiparis itu harus siap untuk didorong untuk memiliki talenta digital. Dan kami di Arsip Nasional sampai dengan saat ini sedang menyiapkan regulasi tentang jabatan fungsi arsiparis yang akan mendorong seluruh arsiparis di Indonesia termasuk Provinsi Jawa Barat itu memiliki kompetensi digital di bidang kearsipan. Nah, ini ya yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Kepala BPSDM dalam rangka untuk melaksanakan mandat penyelenggaraan kearsipan di Provinsi Jawa Barat. Maka arsiparis itu merupakan ujung tombak, ya. Baik penyelenggaraan kearsipan di Provinsi Jawa Barat tergantung dari cukup dan cakapnya arsiparis di Provinsi Jawa Barat. Jangan sampai misalkan ada arsiparis yang tidak cakap, kemudian melaksanakan pekerjaan-pekerjaan kearsipan sudah barang tentu pasti pekerjaannya itu tidak akan pernah optimal. Oleh karenanya menjadi tugas kita bersama, khususnya Jawa Barat, untuk segera merencanakan pengembangan kompetensi bagi arsiparis-arsiparis yang diangkat melalui passing maupun diangkat melalui penyetaraan, kurang lebih itu ya. Apalagi Arsip Nasional itu di tahun ini, di awal tahun ini ya, sudah melakukan regulasi terkait dengan potensi untuk melaksanakan akreditasi terhadap BPSDM di seluruh provinsi itu untuk melaksanakan kegiatan diklat teknis tentang kearsipan yang sudah barang tentu dari sisi persyaratannya nanti Bapak dan Ibu bisa komunikasi dengan pusat akreditasi di Arsip Nasional. Dan juga pada saat yang sama bahwa Provinsi Jawa Barat itu sebenarnya menjadi kepanjangan tangan Arsip Nasional ketika pada tahun 2019 itu di Jawa Barat sudah dibentuk tempat uji kompetensi untuk menguji kelayakan dan kepatutan arsiparis. Cuman ini yang belum dieksekusi oleh Provinsi Jawa Barat. Ini adalah kewajiban Provinsi Jawa Barat untuk memastikan bahwa arsiparis di Provinsi Jawa Barat itu memiliki kuantitas dan kualitas yang memadai dengan beberapa regulasi yang diberikan oleh Arsip Nasional, baik dari sisi pelaksanaan diklat teknis di bidang kearsipan maupun pelaksanaan uji kompetensi
arsiparis. Ini yang perlu diperhatikan oleh Bapak dan Ibu semua. Ketika arsiparis itu sebagai ujung tombak yang sudah barang tentu dia harus memiliki kecakapan khususnya ya, kompeten dan profesional, maka salah satu penyebabnya itu berkaitan dengan penempatan arsiparis ya. Ini the right man on the right place. Ini yang perlu diperhatikan. Yang kadang seorang arsiparis madya ketika ditempatkan di unit pengolah sudah barang tentu dia akan melaksanakan kegiatan-kegiatan arsiparis jenjang di bawahnya. Ini yang tidak profesional. Oleh karenanya supaya dia itu benar-benar melaksanakan tugas secara profesional, kurang lebih itu ya. Oleh karenanya ini dasar penempatannya itu harus benar-benar diperhatikan dalam rangka untuk memastikan terwujud arsiparis yang kompeten ataupun cakap. Nah, kemudian juga dihitung ya. Dalam hal ini Jawa Barat sudah menghitung 395, kemudian segera dieksekusi untuk menduduki kursi-kursi yang dibutuhkan sesuai dengan kebutuhan arsiparis Provinsi Jawa Barat. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, Bapak dan Ibu semua ya. Mungkin untuk pengayaannya itu lebih ke arah diskusi ataupun dialog di antara kita dalam rangka untuk mewujudkan arsiparis yang berkualitas dan profesional di Provinsi Jawa Barat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.